skip dulu teman-teman. Teman-teman sudah pernah mendengar kata status gizi atau belum? Belum? Oke, kalau begitu mari sini saya jelaskan. Jadi status gizi itu adalah kondisi keseimbangan antara asupan makanan yang kita makan dan apa yang tubuh kita butuhkan. Jadi status gizi itu menunjukkan gizi seseorang itu normal, kurang, atau lebih. Dalam status gizi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah asupan makanan yang dimana cukup atau tidak. Dan yang kedua adalah penyakit infeksi yang dimana ketika tubuh kita terserang oleh penyakit infeksi, pencernaan dalam tubuh kita itu akan terhambat. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah pola asuh dan jenis makanan yang dimana baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang dimana ketika ekonomi kita tidak baik, makanan kita tidak beragam sehingga kita tidak dapat menerima zat gizi dari makanan yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kategori-kategori status gizi. Jadi status gizi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gizi normal, yaitu ketika berat badan kita, tinggi badan kita itu ideal sesuai dengan usia kita. Yang kedua adalah gizi kurang, yaitu ketika asupan makanan yang kita makan tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita, sehingga akan mengakibatkan yang pertama pada anak-anak yaitu stunting, kemudian berat badan rendah, kemudian ada perkembangan otak yang terhambat sehingga konsentrasi belajar terganggu. Kemudian ada pada remaja dan orang dewasa, yaitu massa otot menurun, berat badan rendah, kemudian akan terjadi anemia, yaitu kekurangan zat besi. Kemudian akan mengalami lemas, lelah karena kurangnya zat gizi yang ada pada tubuh kita. Kemudian kategori yang ketiga adalah gizi lebih, yaitu ketika makanan yang kita konsumsi itu melebihi dari apa yang tubuh kita butuh sehingga akan ada penumpukan lemak pada tubuh kita. Ya, dan dampaknya ada jangka pendeknya yaitu adalah overweight, berat badan naik, kemudian obesitas, kemudian gangguan pernafasan karena tubuh kita terlalu besar sehingga kita susah untuk bernapas. Kemudian dampak jangka panjangnya yaitu kita akan mengalami penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian gangguan pada sendi kita, kemudian gangguan psikolog karena kurangnya percaya diri. Ya. Nah, jadi kamu ini termaksud kategori yang mana? Gizi normal, gizi kurang, atau gizi lebih? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kita menghitung status gizi kita. Jadi kita hitung status gizi kita itu pakai rumus di bawah ini, rumus IMT, yaitu berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita yang sudah diubah ke meter. Nah, contoh kita pakai contoh berat badan saya ya, yaitu berat badan saya 50 kg dibagi dengan tinggi badan saya 150 cm, kita ubah ke meter yaitu 1,50 dikali lagi dengan 1,50 berat badan saya tadi yang sudah diubah ke meter. Nah, 1,50 dikali 1,50 ini menghasilkan 2,25. Nah, selanjutnya 50 ini kita bagi dengan 2,25. Hasilnya adalah 22,22. Artinya saya termaksud kategori normal berdasarkan kategori ini. Jadi saya termaksud normal ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman harus mencoba supaya teman-teman tahu apakah teman-teman ini termaksud dalam kategori status gizinya normal, kurang, atau lebih. Oke teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi cara untuk menjaga status gizi menjadi lebih baik itu ada beberapa cara.
Yang pertama itu adalah makan makanan yang beragam dan bergizi, dan yang kedua adalah minum air yang cukup, yang ketiga rajin berolahraga, yang keempat adalah beristirahat yang cukup, dan yang kelima memeriksa kesehatan secara berkala. Jadi teman-teman, status gizi sangat penting bagi kesehatan dan masa depan. Jadi mulai perhatikan pola makan, Gaya hidup agar tubuh tetap sehat dan kuat.